Barayakita.com. Barayakita.com. Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Aka Ahmad hadir kembali menyapa Baraya, tentunya di radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif langsung dari Jalan Peta 168E Bandung. Bersama saya tentunya di acara Penjoy, Pesan Enjoy. Dan seperti biasa di acara Penjoy kali ini ya, saya ditemani oleh satu narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, tentunya narasumber tetap di program Penjoy ya. Dengan seseorang yang ya sudah biasa, saya perlu memperkenalkan tidak ya? Tidak. Oh, ya, bersama dengan Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aka? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bajunya baju Aileen ya. Oke. Menyapa teman-teman Aileen. Assalamualaikum ya. Oke. Seperti biasa ini untuk Baraya yang menyaksikan tayangan kita live dari Instagram @barayakitaonline, ataupun juga untuk yang menyaksikan melalui Facebook di Baraya Kita, nggak pakai spasi ya, Baraya Kita. Silakan, nanti Baraya bisa berinteraksi dengan kita ya, terkait dengan tema atau topik yang kita bawakan pada hari ini. Topiknya apa, temanya apa, yang pastinya kalau Baraya sudah lihat di kepoin di Instagramnya atau di media sosial Baraya Kita Online, yaitu mengenai tema berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ya, jadi ini sebenarnya kalau Aka bilang sih kayak sepenggal dari kalimat dalam lirik lagu. Ada ya lagunya. Ada ya? Bimbo. Gimana lagunya? Judulnya Jangan Ditunda-tunda. Kayak gimana lagunya? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Terusin. Berbuat baik. Ya, itulah lagunya ya. Karena ini makna ataupun lirik syair dari Jangan Ditunda-tunda yang dipopulerkan oleh Bimbo. Luar biasa, keren banget Kak. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Gitu. Itu salah satu liriknya ya. Karena panjang pisan. Karena panjang banget, ada yang dari apa ya, dari subuh sampai zuhur. Nah itu kan, iya. Itu tentang sholat jangan ditunda-tunda. Gitu kan. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar. Nah gitu. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai Isya. Sampai subuh lagi. Masya Allah. Ya, intinya jangan ditunda-tunda begini ya. Nah, tentunya menarik banget nih Baraya ya untuk bahasan kali ini, karena terkadang kalau kita itu suka begini, kalau misalkannya oke deh gitu. Misalkannya ini atau sekarang aja, nanti aja lah. Ntar aja tunggu nanti gitu. Misalnya gini, ikut kajian yuk. Nantilah saya insya Allah. Besoknya lagi nanti ya insya Allah. Ya terus insya Allah gitu kan. Actionnya mana. Nah tentunya hal-hal seperti ini ya, Baraya mungkin ada mengalami ataupun juga terkadang pernah melakukan hal tersebut gitu ya. Bisa sharing juga ya. Ataupun juga Baraya ada pertanyaan yang mau diajukan ya. Misalnya pertanyaan untuk Ustadz Deden ya. Mangga silahkan, bisa melalui nomor WA 08981983232, ataupun juga kalau misalkan sekarang live dari Facebook ya, langsung aja diketik aja pertanyaannya, atau juga mau menyapa teman-teman di seluruh negara di seluruh dunia, karena kita kan live-nya melalui media sosial ya. Bisa bisa disaksikan di mana aja. Oke, Ude, silakan Ude, mungkin pembukaan dulu ini Ude, maksud dari berbuat baik janganlah ditunda-tunda itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baraya, sahabat, teman-teman, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Tema ini sangat bagus sekali ya, mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika kita melakukan kebaikan,
maka jangan menunda-nunda. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah melakukan kebaikan amal soleh. Badiru bil a'mal, segera melakukan amal. Kenapa bersegera melakukan amal? Karena kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, tak ada yang tahu kapan kematian itu menghampiri kita. Bisa jadi akad duluan, ustadznya belakangan, atau ustadz belakangan, akadnya duluan kan. Maka ketika kebaikan itu harus dilakukan dengan segera, ya lakukan dengan segera. Jangan dinanti-nantikan, jangan dientar-entarkan, karena entar nggak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita atau sebaliknya. Nah, baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kata baik ataupun berbuat baik ini tentu kita sering dengar ya, Kak ya. Dalam bahasa, menurut bahasa, berbuat baik itu sering disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya adalah berbuat baik. Dan ini diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya, ayatnya adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini bicara mengenai ihsan, bicara mengenai berbuat baik. Berbuat baik tentu kalau kita jelaskan lebih dalam, ihsan itu, perbuatan baik itu ada beberapa macam, Kak ya. Peluang untuk berbuat kebaikan yang secara syariat dan hakikat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangan Allah. Itu adalah kebaikan. Menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk juga adalah kebaikan. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama makhluk pun adalah bagian dari ihsan. Meninggalkan sifat-sifat merusak dan berupaya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar di mana-mana pun adalah kebaikan. Tersedia setiap saat tanpa henti dan tanpa habis-habisnya, sehingga kesempatan itu mudah diraih dan ditempuh. Jadi baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan disebutkan juga kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu nilainya adalah sedekah. Sedekah. Apapun kebaikan itu. Jelas ya, kita berbuat baik kepada Allah lewat ibadah kita, sholat kita, saum kita, haji, umrohnya dan sebagainya. Termasuk juga hubungan kita dengan manusia lewat kebaikan yang bisa kita bantu dengan sedekah, dengan membantu fakir miskin, kemudian kita memuliakan anak-anak yatim. Kalau zaman sekarang mungkin banyak saudara-saudara kita yang di PHK, Anda kemudian diberikan keluasan rezeki, bismillah, bikinlah paket-paket sembako, beras, minyak, segala macam dibagikan kepada saudara-saudara kita yang sudah jelas-jelas tidak memiliki kasab ataupun penghasilan kayak pekerjaan karena disebabkan oleh adanya COVID-19 sehingga dia di PHK. Nah, ini adalah bagian dari perbuatan baik. Sekecil apapun kebaikan itu, maka akan kembali kepada diri kita. Nah itu baraya ya tadi untuk kebaikan ini adalah jelas sekali kita diperintah untuk melakukan perbuatan baik. Ini tersirat di An-Nisa ayat 36 ya. Jadi tadi kebaikan itu bisa disebut juga dengan ihsan tadi ya. Dan kebaikan secara harfiah itu adalah tadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, udah kita berbicara tentang kebaikan ini, salah satunya adalah ibadah udah ya. Nah, betul. Ibadah kan salah satu bentuk kebaikan. Nah, sebenarnya ibadah itu apa sih udah? Karena kan ibadah itu tidak hanya selalu dengan urusannya
dengan Allah begitu ya, dengan kita ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, tapi kita juga ibadah di dalam kehidupan kita gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih ibadah tuh gitu. Kadang kita suka kita harus rajin beribadah gitu. Tapi apa sih sebenarnya ibadah teh? Gitu. Apa itu ibadah? Masya Allah. Apa sih ibadah? Yang luar biasa, ya. Ibadah teh apa sih? Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah wajtinabu nawahihi. Ya, wajtinabi nawahihi, kemudian juga menjauhi segala larangan Allah serta beramal sesuai dengan kewenangan izin syara'. Wakilah dikatakan juga pendapat lain kan mengenai ibadah itu, al-ibadatu, ibadah itu adalah ya ta'atullahi bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Ibadah ialah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah ala alsinatir rusul, melalui ucapan para rasul. Wakilah pendapat lain mengungkapkan al-ibadatu, ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah ialah nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata atau tersembunyi. Itu 3 pendapat mengenai ibadah. Tadi yang ada di pendapat terakhir adalah ibadah yang tersembunyi. Nah ini bagaimana udah? Ya, menarik juga. Jadi nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata ataupun tersembunyi. Ketika seseorang melakukan amalan, ada orang yang melakukan amalan itu secara terang-terangan, Kak. Ada yang melakukan amalan itu secara sembunyi-sembunyi. Kayak Aka kan, sembunyi-sembunyi transfer ke saya 10 miliar kan. Nggak tahu Baraya itu kan, Aka transfer ke saya 10 miliar. Contoh. Ya, amin. Sedekahnya orang bisa jadi dia dengan cara nyata kan, terang-terangan. Saya sedekah. Ada juga orang yang bersedekah itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh teman-temannya, tanpa diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Tapi Masya Allah tabarakallah, sing horeng ternyata tetangganya yang kesusahan itu dibantu oleh dia, oleh yang melakukan perbuatan baik berupa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi, itu maknanya, Kak. Jadi tanpa ada orang yang tahu begitu ya. Tanpa ada yang meliput, tidak pencitraan, dia melakukan ibadah itu adalah betul-betul insya Allah karena Allah ya, meskipun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang mah ya udah ya, juga Baraya ini kalau nggak update gitu, nggak update tuh kalau misalkan ya kalau untuk niatnya mungkin ingin ingin memberikan contoh. Tapi kadang kalau lagi ibadah haji misalnya update itu gimana udah, misalnya lagi umroh gitu, terus lagi umroh nyindir saya nyante. Bisa nyindir Ustaz Enggak, aku justru pengen nanya kalau lagi umroh atau lagi ibadah haji, terus misalnya kan live gitu, misalnya dari Instagram atau media sosial lain gitu ya. Nah gitu, itu kan tadi kita berbicara ibadahnya sembunyi-sembunyi gitu. Betul. Nah ini kalau misalkannya kayak gitu kan terang-terangan, bahkan disiarkan, bahkan itu siaran bisa langsung bisa tersimpan beberapa hari atau beberapa bulan gitu ya. Abadi digital, gitu. jejak digital. Ada jejak digital. Nah itu gimana? Mengurangi ini nggak? Mengurangi pahalanya? Disinilah pentingnya kita mengetahui prinsip dalam ibadah. Prinsip dalam ibadah itu pada dasarnya ada 2 aspek, Kak. Ya, pertama adalah niat. Nah, niat yaitu hanya semata karena Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua adalah kaifiyah, yakni cara mengamalkan ibadah apakah sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Niat salah, cara benar salah. Niat benar ikhlas, tapi caranya salah juga salah.
Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya niat baik, ikhlas karena Allah, dan cara melakukannya pun, cara mengamalkannya pun harus benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang melakukan amalan umroh, salah satu contohnya yang tadi Aka sampaikan, kemudian dia memposting gambar, video gitu kan dan sebagainya, apakah itu tidak termasuk kategori menggugurkan niat ataupun menghancurkan ibadah tersebut? Ya tergantung kepada dia yang sedang memposting. Oke. Kenapa demikian? Karena niat itu kan al-qasdu. Niat itu adalah maksud tujuan. Maksud tujuan dia melakukan itu tuh untuk apa sih? Dan niat itu adalah perbuatan hati. Kita nggak bisa menghakimi Aka umroh kemudian Aka memposting foto ya di depan Ka'bah, lantas saya nggak bisa kemudian menghakimi Aka kayaknya nggak ikhlas deh, ria gitu kan, nggak bisa. Karena bisa jadi justru Aka posting itu adalah bagian dari tasyakur bin nikmah, tahadduts bin nikmah, menceritakan kenikmatan gitu kan, kayak dari sekian lama berjuang nabung, qadarullah Aka kemudian bisa berangkat dalam rangka ya momentum apa sih namanya, kenang-kenangan, hanya sebatas itu, hanya sebatas rasa syukur kita kepada Allah, maka tentu tidak ada persoalan. Tapi sebaliknya, ketika niatan ibadah seseorang ya tahajudnya, sholat kan sekarang banyak di YouTube itu sholat yang kemudian di depan imam itu ada kamera kan. Imam-imam muda sekarang banyak yang bikin konten-konten YouTube, salah satunya adalah bentuk ibadah sholat kemudian di kamera. Nah, apakah itu kemudian jadi tidak benar ibadahnya ataupun tidak ikhlas dalam melakukan ibadahnya? Sekali lagi kita tidak bisa menghakimi orang itu tidak ikhlas. Ya wallahu alam apakah dia ikhlas ataupun tidak ikhlas, karena hanya dirinya yang dan tahu. Ya tentu Allah tahu setiap niatan masing-masing dalam melakukan amal ibadah. Ya, karena memang kalau misalkan ya ya dia lagi jadi imam terus kan bacaannya bagus gitu. Dia ingin menunjukkan di usia yang muda dia sudah mampu menjadi imam sholat dan bacaannya bagus. Mungkin niatnya seperti itu ya. Itu ngajak, jadi memotivasi. Ya, ayo dong gitu. Saya aja bisa, kamu masa nggak bisa? Mungkin gitu ya. Kalau yang memang niatnya yang betul. Gitu. Bukan ingin pamer atau apa. Tapi terkadang kalau menurut saya pribadi sih, itu tuh celah setan untuk menggoda tuh besar banget ya di situ. Karena takutnya kan istilahnya begini. Aku tuh pernah dengar udah ya. Ada yang mengatakan, ketika nilai kebaikan satu bak gede gitu air, tapi ketika setetes oleh keburukan maka dia bisa jadi buruk semua ya. Si air itu kan contohnya misalnya air suci, ketika dia terteteskan oleh kotoran itu bisa kebawa kotor seperti itu kan. Jadi kayak niatnya. Makanya ada bahasa atau peribahasa atau istilah kayak hati-hati statusmu membuat amalanmu hangus gitu kan. Ya tergantung juga sekali lagi. Tergantung ketika statusnya adalah untuk menggairahkan semangat kita yang melihat supaya makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah, maka itu sungguh sangat mulia, sungguh sangat baik kan. Syiar agama jadi makin luas. Tapi lagi-lagi ketika niatannya tadi, apalagi banyaknya bisikan syaitan gitu kan kepada kita, maka hati-hati. Dalam bahasa Sunda disebutkan capek gawe teka pake. Kita teh udah berlelah-lelah melakukan ibadah, tapi ternyata di akhirat nanti kita tidak mendapatkan apa-apa, meraih pahala, ganjaran, imbalan dari apa yang kita inginkan, harapkan di dunia. Nah, gitu ya. Jadi Baraya itu tadi ya, intinya adalah niatnya gitu ya. Niat baik yang pastinya bukan niat yang buruk ya, karena kita lagi membahas tentang kebaikan dari sisi niat dalam beribadah. Oke Baraya, kalau misalkan ya Baraya ada pertanyaan silahkan ya, bisa langsung saja diketikkan melalui Facebook ataupun juga Instagram ya, ataupun juga melalui nomor WhatsApp silahkan ya 0898198322. Mungkin akan juga mau menyapa untuk tadi Bunda Herni, Bunda dosen, tadi kayaknya lagi manco, lagi menyaksikan nih, pokoknya di semuanya. Instagram ya? Iya, tadi udah DM aku ya. Maka kapan-kapan kita main ke sini ya, Bunda ya. Oke, udah dalam kehidupan ya. Terkadang kita itu ada kebaikan dan keburukan gitu.
Nah, kalau misalkannya pendapat Ude ini kadang ada istilah, pernah dengar gak istilah air susu dibalas dengan air tuba, gitu kan? Ketika kita berbuat baik, tapi balasannya adalah keburukan atau kejelekan, gitu. Ini ada sih beberapa yang terjadi, ada yang mengalami mungkin ya dari Baraya. Ini sebaiknya kita itu menyikapinya seperti apa nih kalau kita mengalami hal seperti ini? Ya, bicara mengenai kebaikan, ketika seseorang sudah berbuat baik, lantas kebaikan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan, yang sudah ditunaikan itu ternyata dibalas dengan keburukan oleh teman kita. Padahal kita sudah dengan kerelaan barangkali gitu kan, memberikan sesuatu yang kita miliki atau menunjukkan jalan yang membuat dia meraih kebaikan tersebut. Tapi ternyata sing horeng di kemudian hari apa yang sudah kita berikan kebaikan itu lantas dibalas dengan keburukan. Nah, ini perlu difahami juga oleh Baraya yang Allah muliakan. Kebaikan itu terbagi pada dua, Kak. Oke. Kebaikan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kebaikan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang kedua kebaikan itu dilakukan untuk mendapatkan keriduan manusia. Kalau ini sudah kita pahami, maka ketika seseorang melakukan perbuatan yang sungguh sangat menyakitkan perasaan kita, mungkin karena dia sudah membalas kebaikan kita dengan keburukan, maka tanyakan kepada kita, apakah saat kita melakukan kebaikan kepada teman kita itu tujuannya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan ridho si manusia itu, si teman itu? Kalau mendapatkan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah sakit hati saat dikhianati. Yang kedua, ketika kebaikan yang kita lakukan ternyata tujuannya untuk meraih keriduan manusia, ingin kebaikan kita dibalas lagi dengan kebaikan. Maka kalau kebaikan kemudian ingin dibalas dengan kebaikan, berharap agar teman yang sudah kita bantu nih, yang udah jadilah jadi orang gitu kan, bukan jadi kresek ya, udah sukses, udah berhasil, bisa jadi biidznillah dengan izin Allah tentunya lewat jalan kita, Aka sudah ngasih link, Aka sudah ngasih network lah ya, jaringan gitu kan, sehingga dia menjadi sukses, berhasil. Lantas ternyata dia melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Aka. Tanyakan pada diri Aka. Kalau Aka ingin mendapatkan keriduan manusia, ya ujungnya pasti kecewa, sakit hati, Kak, nyeri hati. Tapi kalau Aka tujuannya semata-mata saya mah melakukan kebaikan ini untuk mencari ridho Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, maka kalaupun suatu waktu ternyata kita sudah berbuat baik dibalas dengan keburukan, sabodo teuing. Sabodo teuing itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya, biarkan saja lah. Gimana lo aja, gua lo. Biarkan saja, senyumin aja. Ya, apakah perlu dibalas? Ya balas dengan kebaikan lagi. Oke. Nah, nanti lama-lama dia malu juga. Tapi gitunya, ya tapi itu gitu kan. Apa? Kayaknya kalau ngebalas lagi dengan kebaikan berat. Ya berat, dan juga kadang ada istilah dulu juga dibantuin tapi ujung-ujungnya goreng geningannya gitu kan. Ari bahasa Sunda mah punten aya istilah punten sanes kasar. Istilah nulungan anjing kadempet cenah itu ya peribahasa. Jadi kita menolong orang, tapi orangnya itu bukan malah memberikan kebaikan, tapi malah memberikan keburukan dengan menyelakai kita gitu. Nah itu kan istilahnya gitu. Jadi nolong orang yang tidak tahu diri gitu istilah. Nah gitu kan. Jadi sehingga kalau tipe orang pendendam gitu ya, ujung-ujungnya tuh dendam kesumat dan lain-lain. Iya, bahkan ada juga istilah bahasa Sunda itu menit nganuhun-nuhunkeun acarnya ku urang geus dibere teh gitu. Cing atuh nganuhun-nuhunkeun atuh. Jauh-jauhkeun mere amplop mah gitu kan. Nah itu amplop. Iya ini misal ada kan ini tadi kita berbicaranya tentang ridho mendapat ridho Allah dan ridho manusia. Tapi ada realita aja gitu. Realita. Dalam kehidupan kan dari saya pribadi mah masih banyak kekurangan gitu. Kadang kita mengharap ridho manusia dulu gitu ya gitu. Jujur aja nggak apa-apa gitu kan. Kadang gitu. Jadi
sok ada perasaan ya itu tadi gitu. Jadi ujung-ujung nanti dendam apa gitu kan. Ada hal seperti itu. Ya ternyata kan setelah tadi dijawab oleh Ude bahwa kita tidak boleh membalasnya, justru kita harus membalasnya dengan kebaikan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan, diamkan saja. Seperti itu kali ya. Memang bicara mengenai apa yang sudah diutarakan itu mudah sekali, gitu. Mudah sekali. Pada prakteknya, pada tadi yang disebutkan oleh Aka, realitanya, kenyataannya memang sulit. Tetapi ketika kita yakin bahwasannya apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata ingin mencari ridho Allah, kerelaan Allah, Allah membalas pahala-pahala kita kelak di akhirat, maka sebetulnya tak ada yang sulit. Tetapi tadi kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan manusia, misalnya karena ingin mendapatkan uang atau yang bersangkutan kemudian berharap hal duniawi lain, gitu kan, balasan dari yang sudah dilakukan, maka ini jelas sekali tidak akan mendapatkan apapun kelak di akhirat, karena dia mencari keridhaannya dari keridhaan manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda, kalau Baraya ya, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak baik gitu ya dari siapapun itu, intinya janganlah dibalas dengan kejahatan. Ada istilah begini, keun weh da aya Allah gitu. Yang membalas itu biarkanlah Allah. Betul. Itu bagaimana kalau misalnya begini? Kadang begininya, kalau misalnya kita mendapatkan suatu yang tidak mengenakan, lalu kita misalnya berbicara seperti ini, baiklah, saya mah nggak apa-apa, nanti juga ada balasannya dari Allah. Itu gimana? Iya. Apakah itu termasuk mendoakan jelek atau gimana? Udah? Enggak mendoakan jelek, karena itu kan bagian dari, ingat kan Kak, setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika keburukan dilakukan, maka itu akan membuat sengsara juga diri kita. Ini sebagaimana disebutkan nih Kak di surat Fussilat surat 41 ayat 46. Man amila solihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Artinya kebaikan dan keburukan itu kan kembali lagi kepada diri kita. Saat seseorang kemudian memilih untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dia rasakan. Bukan untuk Allah sebetulnya Kak, tapi untuk diri kita. Karena seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kemudian taat kepada Allah, tidak lantas akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala jadi zat Allah itu tidak terpengaruh oleh makhluknya. Ketika hamba-hamba Allah, manusia di dunia ini kemudian bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, tara ibadah, alamat rugi gitu ya? Allah tidak rugi, tidak lantas kemudian menurunkan derajatnya kemahakuasaan Allah, kemahebatan Allah menjadi kurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi itu semua kembali kepada kita. Nah, ketika keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, maka sebetulnya dia sendiri yang akan merasakan. Ya begitu ya. Jadi karena memang ya memang segala sesuatu pun kita nanti kan ada yaumal jaza wal hisab begitu deh. Betul, ya? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi makanya berbuat baik janganlah ditunda-tunda ya. Jadi iya, jangan ditunda-tunda kalau mau berbuat baik mah gitu kan. Kadang ada orang berbuat baik nanti kalau diliput. Kalau ada kamera gitu kan. Nantilah kalau saya nyaleg gitu, nggak bagi-bagi ke. Ya itu mah realita kan gitu kan. Ada pertanyaan kira-kira ya, tidak ya di Facebook belum ya. Kalau misalkannya nanti pertanyaannya buat episode nanti juga nggak masalah ya udah ya. Insya Allah. Gitu ya. Oke, nah kemudian tadi kita berbicara tentang kebaikan yang dibalas dengan keburukan gitu ya, yang ujung-ujungnya kan menimbulkan rasa sakit hati, dendam dan lain-lain. Ternyata itu tidak diperbolehkan untuk berbuat seperti itu ya. Nah kemudian kita kembali ke topik kita di awal, itu mengenai alasannya kenapa sih gitu ya. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda untuk berbuat kebaikan? Kalau misalkannya ini, aku tuh pernah tahu ada. Kalau misalnya orang mau haji gitu, terus udah punya itu uangnya dan lain-lain, tapi masih ada orang yang menunda-nunda gitu. Itu gimana tanggapan Ode?
Orang-orang yang menunda kebaikan ini termasuk kategori orang-orang bodoh. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah, Kak. Dalam kitabnya yang terkenal adalah Al-Hikam, menunda amal soleh adalah simbol dari kebodohan. Ini Itu saya kutip dari karya beliau, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam karyanya kitab Al-Hikam Ini kuat bahwa penundaan dalam beramal adalah simbol dari kebodohan seseorang. Jadi menunda ini bisa dicatat ya quotes-nya. Menunda-nunda kebaikan atau amal soleh adalah simbol kebodohan itu seseorang. Itu dari kitab Al-Hikam. Iya, Ibnu Athaillah. Kebodohan yang mempengaruhi jiwanya dalam mengarungi hidup ini. Disebut bodoh kenapa? Karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi dalam menunggu waktu luangnya itu ajal menjemputnya. Atau bisa jadi justru kesibukannya semakin bertambah karena yang namanya kesibukan dunia akan terus menumpuk karena selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pilihannya ketika seseorang menunda amal soleh, ini bisa jadi saat dia menunda-nunda pas nanti waktu luang, pas waktu luang ternyata Udah dipanggil Allah. udah dipanggil oleh Allah, kembali ke rahmatullah. Aduh. Atau yang namanya urusan dunia semakin ditunda, namanya urusan dunia, Kak. Makin Selesai banyak. yang satu, jadi ada lagi tugas. Sehingga tentu miris sekali ya kalau ada orang yang mengatakan untuk urusan akhirat itu di waktu-waktu sisa saja. Padahal tidak boleh kita mempersembahkan ibadah itu di waktu sisa. Coba di pengawasan mual angkewe saatos rengse pada melan pami aya waktosna eta oge. Ternyata pada melana rengse pekerjaannya udah selesai. Pengawasan Kabujeng atosan. nundutan pangawasana atosan teh alhamdulillahnya pengawasan teh atosan geuningan. Oke. Nah, ini juga buat Baraya, mangga Baraya silakan di-share atuh ya. Tayangan Penjoy ini ada di media sosial Baraya Iya. ya. Di Baraya Kita Online, ada juga di Instagram, di Facebook. Jangan ditunda-tunda, bantu share dong ya. Bantu share, like and comment. Dewe share-na. Ayeuna we atunya. Jangan ditunda-tunda. Bisa Berbuat baik jangan ditunda-tunda. bisa. Hanya berapa detik saja. Ya itu kan ihsan berbuat Iya, baik Masya ya. Allah. Oke, ini menarik sekali nih Baraya ya. Jadi dalil untuk kita berbuat kebaikan itu adalah di An-Nisa 36 ya, di Quran surat An-Nisa 36 itu tentang ihsan atau berbuat kebaikan. Kemudian ketika niat kita dalam berbuat kebaikan itu, ingatlah niatnya harus karena Allah ya, karena kalau niat selain karena Allah itu bisa mengurangi pahala dari perbuatan baik yang kita laksanakan. Berbuat baik ini ternyata sangat luas sekali ya. Jadi intinya ketika kita berbuat baik itu adalah mendapat ridho Allah atau mendapat ridho manusia. Sehingga ketika kita sudah ingin mendapatkan balasannya itu, ketika kita ridhonya karena ridho Allah, maka tidak akan ada kekecewaan ya. Tidak akan kecewa, mengharapnya juga mengharap ridho Allah ya. Bukan mengharapkan ridho manusia. Begitu ya. Ketika mungkin Baraya meminjamkan sesuatu ataupun uang, misalnya dipinjam uang ya. Ya pinjam uang nih. Tapi ternyata nggak dilewihan. Itu kumaha gitu kan. Dia berharapnya teh dilebihin gitu kan. Si uangnya teh berharap dilebihin. Pas ketika dibalikin teh, meni sakit teh sakit tuh cenah. Minjem ke bank aja ada bunganya gitu. Minjem ke koperasi aja ada lebihnya. Ya, kayak itu gimana nih? bahaya sekali ketika seseorang berharap kebaikannya udah bagus, membantu, menolong orang yang lagi kesusahan, butuh uang, perlu uang. Lantas ketika ada harapan pas dikembalikan itu kemudian dilebihkan, ini kategorinya riba. Sok aya teh udah gitu. Nggak boleh. Tapi kadang ada juga nih ketika orangnya sendiri, misalnya kan saya pinjam uang, Pihak peminjam. ya misalnya dia sendiri yang ngomong, misalnya nanti saya balikinnya jadi 150.000 buat kamu gitu. Tapi nggak minta, orangnya nggak minta dilebihin. Prinsipnya ketika kaitan pinjam meminjam ya, karena kata Allah kan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka perlu sangat berhati-hati ketika ada transaksi muamalah gitu kan. Apalagi ini dalam kaitan pinjam meminjam. Ketika niatan saya sebagai peminjam uang nih, karena saya banyak uang kan Kak. Oh. Luar biasa. Amin ke atau kudu Amin ya, optimis amin. hidup teh ya. Meskipun kenyataannya
kenyataannya banyak uang. Gitu. Nah, ketika saya ngasih nih ke Aka bantuan, udah saya nggak berharap apapun, melainkan ya dikembalikan. Bahkan ketika seorang Aka meminjam ke saya, tak mampu untuk mengembalikan karena miskin, karena fakir, misalnya kayaknya contohnya, karena memang nggak mampu. Jangankan untuk mengembalikan uang pinjaman, untuk makan sehari-hari aja susah. Lantas saya sedekahin Kak, Kak udahlah. Diikhlaskan uang gitu. 10 miliar yang kemarin pinjam udahlah nggak perlu dibalikin. Makasih, alhamdulillah. Selesai aja disedekahin, maka sungguh sangat mulianya saya. contohnya jadi karena saya itunya. Nggak apa-apa, berhayal. Nah, jangan sekali-kali berharap untuk dikembalikan lebih, jangan. Tapi bagaimana kalau seandainya kemudian AKT saya mah ini mah ngasih, saya mah ini mah hadiah. Ketika itu betul-betul ngasih hadiah tanpa, sekali lagi ya, tanpa ada syarat persyaratan dari awal bahwa pengembalian utang itu harus dilebihkan. Kalau tidak, maka nanti ada syarat dan ketentuan yang lain. Dan bahkan perharinya nanti jadi nambah nih. Wah, itu mah bunganya karena tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, maka ini adalah bagian dari riba. Haram ya deh ya. Nggak boleh, haram. Nah, ada pertanyaan dari Instagram ini. Halo, Instagram, Assalamualaikum yang dari Instagram @dd_sandi ya. Kang Sandi atau Kang Dede. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang akan berniat melakukan kebaikan, tapi ternyata orang tersebut keburu meninggal, apakah niat kebaikannya gugur? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini luar biasa ya, ketika seseorang punya niatan kebaikan, lantas belum tertunaikan kebaikan tersebut, maka kebaikannya itu akan tetap tercatat. Akan tetap tercatat. Apalagi ini bukan karena keinginan seseorang yang sudah punya niatan ya, tapi ini sudah jadi takdirnya, meninggal dunia. Lantas kemudian dia dari ketika dia hidup, semasa hidup punya niatan begitu mulia, ingin membantu, menolong, pekte ngantunkeun, maka kebaikannya, niatannya itu insya Allah sudah tercatat menjadi kebaikan. Dan ini pertanyaannya ini di tahun kemarin nih. Ini cerita, ini bukan bukan gosip, tapi ini beneran udah. Senyata. Jadi si ibu itu saya bilangnya ibu kerudung ya, karena kan emang di ibu tuh jualan kerudung gitu. Jadi dulu kita tuh ada toko gitu deketan gitu. Tiba-tiba si ibu itu mau beli kurban. Lagi nawar kambing. Iya lagi beli tawar menawar kambing gitu untuk besok Idul Adha ya. Ketika tawar menawar itu juga ngagelepek gitu, meninggal mohon. Nah, itu kan Masya Allah, dia ingin dia udah berbuat kebaikan kan, tapi memang keburu meninggal gitu. Insya Allah wafatnya husnul khotimah ya, karena punya niatan yang mulia, tujuan mulia, apalagi ini kurban kaitannya ya, kemudian meninggal. Dan itu luar biasa beritanya, sampai saya bilang, aduh, benar-benar gak nyangka, disangkanya pingsan gitu. Dan ketika dibawa ke rumah sakit itu memang sudah di tempat itu dia sudah tidak ada gitu. Padahal memang dia sehat dan dia berniat ingin membeli hewan kurban. Ini sama seperti kejadiannya, kisah-kisah yang sering kita dengar kayak orang yang sudah mendaftarkan haji kan. Kan tahu sendiri haji. Hanya menunggu dulu ya. Waiting list kan 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 40 tahun. Sudah menunggu, menanti, pas begitu waktunya meninggal dunia. Ada kan? Begitu waktunya sudah 15 tahun penantian nih. Di tahun ini kemudian seharusnya dia berangkat, meninggal dunia. Ini bagaimana niatan yang sudah ditancapkan di dalam hatinya, bahkan bukan hanya niatan saja, sudah ada aksi ya, bayar, udah lunas, ikut manasik haji, tapi pas prakna ngantunkeun, sungguh mulia, maka pahala hajinya tetap akan diraih oleh seseorang yang meninggal di saat dia sudah melakukan kebaikan tersebut. Nah alhamdulillah sudah terjawab ya untuk Baraya di Instagram @dd_sandi ya. Akang atau Teteh ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita terasa ini sudah di penghujung waktu di siang hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan
pembahasan atau perbincangan kita hari ini ada manfaat yang bisa diambil oleh Baraya ya. Saksikan terus ya program-program di radio streaming Baraya, tentunya berita positif dan inspiratif ya. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan kembali program Penjoy dari episode pertama sampai dengan episode hari ini di media sosial di Baraya kita, ada di Instagram, ada juga di Facebook. Silahkan Anda bisa membagikannya atau juga Anda menonton kembali dari awal ya, dari episode awal, ataupun juga bagi yang ketinggalan di episode kali ini bisa diputar kembali di menit yang pertama ya. Untuk itu terima kasih sekali lagi bagi Baraya yang menyaksikan melalui Facebook, melalui Instagram. Terima kasih juga yang sudah komentar, yang sudah menonton acara live ini ya. Dan terakhir intinya adalah bahwa kita jangan pernah membalas kebaikan dengan keburukan, dan janganlah menunda-nunda kebaikan, karena dalam kitab Al-Hikam disebutkan kalau kita menunda-nunda kebaikan itu pertanda dari kebodohan. Untuk itu saya Aka Ahmad mohon maaf apabila ada salah-salah kata, juga tentunya dengan Ustadz Deden. Sampai berjumpa dengan kita berdua di acara Penjoy selanjutnya. Terima kasih untuk PT Jabar Maya Net dan juga tentunya Arkis Design. Bagaimana ini untuk Samudra Quran juga? Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Pokoknya di follow dan juga di view ya konten-konten di Samudra Quran. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi. Dari Radio Streaming Baraya Jalan Peta Bandung, Aka Ahmad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com